Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari mengenai wawancara. Sebelum menyimak video berikut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dalam wawancara harus ada dua hal. Yang pertama adalah pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai narasumber. Dan yang kedua adalah narasumber, yaitu orang yang memberikan informasi. Narasumber disebut juga dengan informan. Jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pencari informasi telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya. Setiap narasumber diberi pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, wawancaranya bebas. Maksudnya, pencari informasi tidak perlu menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang telah ditulis. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tahapan wawancara. Tahapan wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Mari kita bahas satu persatu. Tahap sebelum wawancara. Yang pertama, kita harus membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, menunjukkan kesan yang baik. Misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, dan berbicara dan bersikap dengan santun. Kemudian, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Daftar ini kita buat sebelum kita menemui narasumber. Kemudian, agar tidak terjadi kesalahan, kita bisa berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai topik. Misalnya, jika kita ingin menanyai petani, maka kita harus menanyainya tentang pertanian, bukan tentang peternakan. Kemudian, jawabannya bukan ya dan tidak. Kemudian, pertanyaannya harus menggali lebih banyak informasi. Selanjutnya, kata tanya diawali dengan adik simba atau apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pertanyaan harus fokus dan tepat sasaran. Bahasa yang digunakan dalam membuat pertanyaan juga harus benar. Selanjutnya, antar pertanyaan haruslah berkesinambungan. Mari kita bahas satu persatu mengenai adik simba, atau yang sering kita sebut dengan 5W plus 1H. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang bersangkutan. Kemudian kata tanya mengapa
digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses ataupun cara terjadinya sesuatu. Tahap yang kedua adalah saat wawancara. Pertama, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada narasumber. Kemudian, kita menyampaikan tujuan kita melakukan wawancara. Selanjutnya, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Kemudian, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kebenaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kemudian, kita harus menyebutkan nama narasumber secara lengkap. Jangan lupa bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara untuk mencatat jawaban dari narasumber. Selanjutnya, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama, agar kita tidak menangkap informasi dengan salah. Selanjutnya, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari pula minta pengulangan jawaban dari narasumber. Kemudian, kita harus menghindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dan hormati petunjuk dari narasumber. Jangan lupa menghindari pertanyaan yang menyinggung dan menunjukkan narasumber. Selanjutnya, kita harus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Tahap yang ketiga adalah setelah wawancara. Yang pertama, kita harus mohon diri atau berpamitan. Kemudian, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Apa yang harus kita lakukan setelah melakukan wawancara? Kita harus menyusun hasil laporan wawancara. Langkah-langkah menulis laporan wawancara, yang pertama adalah menyusun catatan-catatan pokok. Yang kedua, menulis konsep awal berdasarkan catatan-catatan pokok tersebut. Yang ketiga, mencari masukan untuk memperbaiki konsep awal yang telah ditulis. Yang keempat, memperbaiki tulisan berdasarkan masukan agar menjadi laporan yang baik. Format laporan wawancara. Yang pertama kita tulis adalah latar belakang. Latar belakang berisi tentang alasan kita melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Artinya kita harus menuliskan topik wawancaranya kita itu apa. Kemudian tulis waktu dan tempat kegiatan. Yaitu menuliskan waktu dan tempat kegiatan kita melakukan wawancara. Selanjutnya, laporan hasil wawancara. Berisi tentang nama narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Kemudian kita harus menuliskan kesimpulan, yaitu berupa kesimpulan hasil dari kita mewawancarai narasumber. Contoh laporan wawancara adalah sebagai berikut. Latar belakang. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pembuatan tahu. Maksud dan tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang pembuatan tahu. Topiknya berarti adalah pembuatan tahu. Waktu dan tempat bisa kita tulis seperti ini, hari atau tanggal. Sabtu 19 November 2016. Waktunya pukul 8 sampai 9. Tempatnya ada di Kampung Mekarjaya. Laporannya adalah narasumber bernama Bapak Kurniawan.
Pewawancaranya adalah Lani. Hasilnya adalah pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang pembuatan tahu di Kampung Mekarjaya yang berisi sebagai berikut. Kesimpulannya, dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pembuatan tahu memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki beberapa proses dan tahapan yang harus dilakukan, yaitu kalian tulis hasil wawancara kalian. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.